Baik, selamat sore teman-teman semua. Senang sekali boleh jumpa dengan teman-teman semua dan juga dengan tamu terhormat dan terkasih kita sore hari ini, narasumber kita. Selamat sore semuanya, selamat datang di sesi inspirasi studi lanjut bersama dosen Institut Agama Kristen Negeri Manado. Kami sangat senang menyambut saudara semua hari ini untuk mendengarkan langsung pengalaman berharga dan tips jitu dari dosen-dosen tercinta kita yang sedang menimba ilmu di berbagai negara. Dan di sore hari ini kami mengundang teman-teman semua untuk bersama-sama meraih mimpi dan melebarkan sayap akademis kita. Semoga studi lanjut menjadi petualangan yang menyenangkan dan sekali lagi kami mengucapkan selamat datang. Nah, hari ini kita akan belajar dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Kita sapa dengan hormat dan dengan kasih, cetar membahana badai maju mundur, wow, wow, wow. Ya, kalau di IKN kami sapa beliau dengan Mem Imriani Moroki, SPD MSc. Beliau adalah awardee beasiswa program doktor luar negeri oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama pada tahun 2021. Dan sekarang Mem Imriani merupakan PhD student di Philippine Normal University di Manila, the Philippines. Dan beliau juga adalah dosen program studi Sistem Informasi di Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen IAKN Manado. Dan bersiaplah untuk terinspirasi oleh pengalaman beliau, mendapatkan nasihat praktis dan juga menemukan cara untuk mewujudkan impian studi lanjut kita semua. Bersiaplah untuk memperluas cakrawala akademik saudara dan saya, dan mari kita merangkul kegembiraan belajar. Selamat datang dan kami senang sekali boleh ketemu dengan Mem Im hari ini, Mem. Boleh mungkin Mem langsung cerita, sharing apa yang Mem sudah ada siap di isi hati yang luar biasa itu, Mem. Bolehkah sore ini bagikan bagi kami? Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore menjelang malam atau selamat malam ya. Selamat malam buat kita semua. Terima kasih sebelumnya untuk kesempatan yang diberikan dari dosen yang luar biasa juga, Mr. Jemer. Terima kasih. Kesempatan yang berharga, kesempatan yang luar biasa kalau diberikan kesempatan untuk membagikan pengalaman, sharing untuk proses yang saya alami. Kenapa saya bilang proses? Karena ini masih sedang menjalani prosesnya. Jadi masih sedang berusaha, masih sedang berjuang, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya akan bagikan buat teman-teman semua boleh menginspirasi, boleh memberikan mungkin kekuatan ekstra atau mungkin motivasi ekstra untuk bisa melanjutkan studi S2, S3 kalian. Em, Pertama-tama saya mohon maaf karena tidak menyiapkan PowerPoint. Karena memang juga ada miskomunikasi, saya mohon maaf sebelumnya. Kali ini lebih banyak di saya apa ya, sharing saja ya. Mungkin awal mula kenapa bisa ambil S3 sebenarnya karena saya mendapatkan kesempatan dari Bimas Kristen, ada program beasiswa luar negeri yang ditawarkan awalnya ke saya. Sebenarnya kalau kalau di flyer bilang uh, PhD student di PNU Philippines. Sebenarnya awalnya bukan di sana. Jadi saya perjalanan panjang sekali. Kalau ini saya mau sharing ke uh, teman-teman semua, perjalanan panjang sekali sampai ada di titik ini. Awalnya sebenarnya saya itu adalah penerima beasiswa di Rusia. Um, jadi kalau mau ditarik ke belakang, awalnya itu saya menerima beasiswa di tahun 2020 tujuannya ke Rusia. Tapi dengan segala hal yang telah dilewati, saya sudah interview dengan supervisor, sudah banyak lah langkah-langkah yang sudah dihadapi. Tapi pada akhirnya banyak juga kendala yang membuat saya pindah ke Filipina. Waktu itu kalau saya boleh cerita sedikit, terkendala dengan COVID yang menyebabkan tidak bisa berangkat ke Rusia. Terus ketika sudah mulai aman, sudah bisa berangkat, tiba-tiba kedengaran kabar bahwa Rusia sedang perang.
Jadi memang banyak hal yang membuat sepertinya memang jalan-jalan Tuhan saya tidak di Rusia. Dan saya sih yakin kalau semua sudah diatur oleh Tuhan. Jadi kalaupun saya pada akhirnya dipindah ke Filipina, sudah bagian dari perjalanan yang Tuhan rancangkan yang terbaik. Karena kalau mau diingat-ingat kembali, jujur kecewa. Kenapa ya? Saya sebenarnya lebih pengen Rusia daripada Filipina. Kalau mau ikuti kata hati atau mau ikuti gengsi, saya lebih gengsi tingginya di Rusia dibandingkan di Filipina. Bukan bukan mengecilkan Filipina ya, tapi ada kebanggaan sendiri mungkin karena lebih jauh terbangnya, naik pesawatnya lebih lama kayaknya kalau ke Rusia daripada di Filipina. Tapi pada akhirnya merefleksi diri, semua sudah diatur oleh Tuhan. Tuhan sudah atur semuanya indah dan ya kalau Tuhan tempatkan di Filipina, saya harus ambil tanggung jawab untuk menjalani apa yang sudah seharusnya saya jalani. Seperti itu. Mensyukuri apa yang Tuhan berikan ya di Filipina berarti menjadi tempat yang terbaik untuk saya. Oke, lanjut cerita ini kita ngobrol-ngobrol dulu ya, kita sharing-sharing dulu ya. Pada akhirnya di Filipina itu eh, SK dirubah ya karena kan kami mendapat beasiswa, jadi beasiswa SK 2020 yang harusnya ke Rusia dirubah menjadi ke Filipina di 2021. Pada akhirnya 2021 itu mulai tes dan sebagainya. Kalau mungkin persyaratannya sebenarnya mirip juga sama juga dengan yang persyaratan-persyaratan pada umumnya ya kalau kita melanjutkan S2 atau S3 ke luar negeri. Jadi mirip-mirip saja. Cuman mungkin ya bedanya mungkin nanti ada kalau ke Filipina itu ada juga tes yang namanya GCAT itu kita harus datang langsung ke sana. Sebenarnya sama juga sih mungkin kalimatnya atau katanya saja yang beda. Itu kayak tes masuk saja dari perguruan tinggi. Terus mungkin kalau di sana karena em, saya adalah penerima beasiswa, penerima sekolah, jadi saya dapat fasilitas diberikan ini juga persiapan bahasa. Karena kalau di Filipina itu em, mereka lebih memang fluent atau mereka memang menjadikan bahasa Inggris itu menjadi bahasa uh, yang dipakai juga sehari-hari, bukan cuma di dalam kampus, bukan cuma dalam bidang akademik, tapi juga sehari-hari dalam kehidupan uh, masyarakat juga mereka lebih sering menggunakan bahasa Inggris. Ada juga sih yang bilang Taglis itu karena Tagalog Inggris jadi ada campur-campur gitu. Ah, jadi seperti itu. Pada akhirnya di 2021 saya masuk ke Filipina, tapi belum berangkat karena waktu itu masih juga ada pandemi karena waktu itu kalau tidak salah ada terjadi pandemi lagi, jadi ya sudah mereda terus tiba-tiba lagi muncul. Jadi waktu tahun pertama itu saya mengikutinya online, tapi pas di tahun kedua saya diharuskan untuk berangkat, jadi ke sana berangkat uh, kuliah di sana onsite dan sebagainya. Kalau mau dibilang pasti culture shock, pasti apa ya, em, sesuatu yang tidak biasa pasti dirasakan karena di tempat yang baru kita harus menyesuaikan. Jadi pengalaman berharga pastinya. Ada adaptasi em, cara berpikirnya, makanannya, bahkan cara mereka mengajar di dalam kelas agak berbeda dengan di Indonesia. Tapi yang paling saya rasakan sih lebih ke makanan. Karena kalau di Indonesia atau apalagi Manado ya, makanannya makanan sukanya pedas-pedas gitu kan. Kalau nggak makan pedas, kalau nggak makan pedis, orang Manado bilang ya nggak sedap. Jadi kalau di ke Filipina ini saya sharing untuk negara Filipina ya, karena saya ke Filipina. Kalau ke Filipina ini makanannya lebih ke asam, asam asin seperti itu. Jadi mereka tidak terlalu suka yang pedas-pedas. Jadi memang saya dari orang yang ini jujur saja terbuka, em, apa ya dibilangnya, bukan tidak bisa masak tapi kurang pintar masak. Karena memang jarang di dapur. Ya, jujur saja ya, jarang di dapur, kurang bisa memasak. Skillnya ya, ya masak telur lah bisa lah ya, goreng telur gitu kan. Tapi kalau yang lain-lain agak agak tidak punya.
tidak punya skill yang mungkin sebaik Nerjamer dan teman-teman semuanya. Tapi pada akhirnya ketika ke sana, mau tidak mau harus keluar dari zona nyaman, belajar masak, harus mau tidak mau masak sendiri, buat sambal sendiri dan sebagainya. Dan kalau misalkan teman-teman tahu bahwa kalau saya ke sana itu, kalau mungkin di batch-batch sebelumnya atau bahkan yang sesudah saya itu banyak yang berangkat ke luar negeri itu ada teman satu batch-nya. Jadi misalkan ada 2-3 orang yang berangkat bersama, tapi kalau waktu saya sendiri. Harusnya kami ada berdua, ada yang dari Likupang, ya bukan dari Kupang, maaf kok jadi Likupang, Kupang. Tapi waktu itu teman saya tidak jadi berangkat, jadi saya berangkat sendiri. Bayangkan di tempat yang baru, saya seorang diri, menyesuaikan diri sendiri gitu kan. Keluar pun keluar sendiri, cari makan sendiri, ke kampus sendiri. Pasti perasaan tertekannya lebih lebih daripada yang mungkin kalau kita ke sana bareng-bareng teman-teman atau ke sananya bareng grup gitu kan. Tapi itu jadi bagian dari proses hidup juga, proses S3 saya di sana. Jadi ya memang awalnya ya banyak hal yang saya harus butuh untuk menyesuaikan dengan segala hal, dengan lingkungan, dengan makanan, dengan bahkan dengan pola pikir mereka, dengan cara mereka menghadapi orang baru dan sebagainya. Jadi memang pelajaran yang berharga pertama itu bagaimana saya beradaptasi dengan budaya mereka, dengan situasi akademik di sana. Selain itu, dengan adanya saya berangkat ke sana itu membuat seperti yang saya bilang tadi, jadinya yang tidak bisa belajar, yang tidak bisa masak jadi harus masak. Jadi kayak kemandirian itu muncul, harus mandiri. Tidak mungkin kalau di Indonesia ada orang tua, ada saudara-saudara yang kebiasaan mungkin apa-apa sudah disiapkan, apa-apa gampang didapatkan gitu ya. Tapi ke sana dengan keadaan sendiri, saya harus bangkitkan kemandirian, memang betul-betul harus mandiri, semua segala sesuatu harus dikerjakan sendiri. Selain itu harus belajar mendisiplinkan diri karena biasa kalau di Indonesia mungkin ya bangun-bangun sesukanya, ya makan sesukanya, tapi di sana memang betul-betul harus menjaga diri karena kalau sakit ya siapa yang mau merawat? Kalau misalkan terjadi apa-apa yang rugi siapa? Jadi memang selain apa mandiri, disiplin pun itu saya pelajari ya ternyata saya harus disiplin, saya harus belajar bagaimana menjaga diri saya dengan terus mandiri dan disiplin. Selain itu, apa sih pelajaran berharga yang saya boleh dapatkan dengan adanya S3 ini? Networkingnya, linknya. Jadi saya terkesan dengan kalau misalkan mungkin ada teman-teman yang mengikuti Instagram saya beberapa hari yang lalu atau beberapa hari yang lalu saya sempat bagikan perjalanan perjalanan S3 saya. Agak mengandung bawang sebenarnya karena memang perjalanannya tidak mudah dan ada satu komentar yang sangat-sangat sangat-sangat memotivasi, sangat-sangat mengademkan hati itu dari teman dosen juga yang sudah menjadi dokter ya. Ada kalau saya boleh sebut Dr. Alter Wower, dia bilang begini, realitas studi S3, suatu perjalanan untuk menemukan atau mengenali kembali jati diri, pembentukan kepribadian serta mindset, bersahabat dengan resiliensi, menemukan berbagai keterampilan baru, dan belajar memprioritaskan energi hidup untuk digunakan demi sesuatu yang memang bermanfaat. Ilmu atau teori itu hanya bonus. Bagi sebagian orang, studi doktoral bukan hanya perjalanan akademis, tapi juga suatu siara spiritual dan emosional. Luar biasa. Betul-betul mindset mindset jadi berubah bahwa S3 itu bukan sekedar oh
jago-jagoan. Ini kayak S3 itu bukan sekedar eh, mencari ilmu setinggi mungkin, punya punya skill seluar biasa mungkin, tapi lebih dari itu kayak merefleksi diri banyak hal yang kita boleh peroleh dari perjalanan S3. Mindset, bersahabat dengan resiliensi, menemukan keterampilan baru, belajar memprioritaskan energi untuk sesuatu yang lebih bermanfaat, dan banyak hal. Itu luar biasa sekali. Dan itu betul-betul saya juga alami, bukan sekedar ilmu, bukan sekedar perjalanan akademis saja, tapi ternyata lewat S3 ini juga saya boleh membangun relationship, hubungan dengan orang-orang yang bahkan saya tidak pernah pikirkan akan bertemu dengan orang ini. Saya tidak pernah terpikirkan saya punya um, link atau punya network yang bisa lebih luas dari kalau saya tidak melanjutkan S3. Seperti itu. Terus apalagi sih yang saya pelajari mengenai manajemen mental dan emosi. Seperti tadi juga Nir Alter bilang, manajemen mental dan emosi. Kalau saya mau bilang, kalau ada yang suka DM ke saya, mungkin karena lihat ini ya, saya sering bagikan bahwa em, saya sedang S3, saya penelitian dan disertasi. Jadi ada yang sempat masuk di DM bilang begini, saya mau lanjut S3. S3 itu gampang nggak sih? Pertanyaan itu muncul di DM. Jujur, ini juga dilema ya, saya menjawab gampang atau tidaknya, karena kalau kalau misalkan saya bilang susah, nanti dia tidak punya keinginan untuk lanjut, kayak mematahkan semangat untuk dia lanjut. Tapi kalau saya bilang gampang, saya membodohi dia juga, karena pada kenyataannya, jujur saja teman-teman semua, S3 itu bukan sesuatu yang gampang. Ini kenyataan yang memang harus diterima. Tapi kembali lagi, kalau misalkan S3 itu gampang, semua orang sudah S3 sekarang gitu ya. Tapi bukan berarti tidak bisa dijalani. Susah bukan berarti tidak bisa dijalani. Jadi yang saya alami memang harus mental, emosi itu harus di-manage. Karena begitu banyak tekanan, begitu banyak em, hal-hal yang bahkan membuat saya ingin menyerah, membuat saya kayak sudahlah, tinggalkan saja S3-nya, atau ya sudah di skip dulu dan sebagainya. Tapi pada akhirnya bukan masalah ilmunya, tapi lebih ke dengan saya ikut S3 ini, dengan saya melanjutkan S3, ternyata mental dan emosi saya bisa lebih saya manage. Yang mungkin kemarin-kemarin sedikit gagal saja saya menyerah, sedikit misalkan ekspektasi tidak berjalan sesuai dengan apa yang realita tidak berjalan dengan apa yang saya ekspektasikan, saya menyerah. Tapi sekarang ya ternyata memang tidak semua hal yang kita inginkan harus berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti yang saya bilang dari awal, ya kalau mau dipilih, saya memilih untuk ya di Rusia saja, kenapa harus ke Filipina seperti itu. Tapi ya ternyata memang tidak semua hal di dunia ini harus terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan dan yang kita rencanakan. Tapi kalaupun misalkan kita sudah jalani sesuatu, ya jangan mau untuk berhenti di titik di mana kita belum menyelesaikan itu. Itu yang saya pelajari. Kalau belum selesai ya jangan berhenti. Kalaupun susah, kalaupun em, seolah-olah kayak nggak punya energi lagi, it's okay untuk pause, it's okay untuk berhenti sejenak, tarik nafas, dan maju lagi. Yang penting jangan berhenti sebelum selesai. Yang saya selalu yakini, kalau Tuhan masih beri saya kesempatan, artinya Tuhan masih akan terus memampukan saya. Kalau Tuhan masih memberikan saya kekuatan, Tuhan em, yang akan apa ya, menyertai, yang akan membuat perjalanan saya akan saya syukuri di kemudian hari, walaupun ya tidak gampang, banyak hal yang membuat ingin menyerah ya, tapi
selalu ada hal yang sebenarnya bisa tetap disyukuri. Selain itu, saya berpikir pastinya untuk menjadi em, dosen yang melanjutkan studi ke S3 bukan bukan sekedar untuk diri sendiri, tapi nanti kemudian ya pasti akan dikembalikan untuk eh, teman-teman semua. Misalkan dalam proses pembelajaran akan banyak hal yang bisa di-sharingkan, banyak hal yang bisa dibagikan, banyak hal yang bisa bahkan mungkin memotivasi, menginspirasi. Yang pastinya itu kembali lagi untuk bangsa dan negara, untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Mungkin itu dulu untuk yang apa pengalaman-pengalaman berharga yang bisa saya bagikan. Mungkin nanti kalau akan berkembang dengan pertanyaan dari Nerjamer, benar. Terima kasih. Terima kasih banyak, Mem Im. Luar biasa ya untuk pengalamannya. Bahkan yang salah satu kata tadi penting adalah bahkan ziarah spiritual ya kalau lanjut sekolah itu. Luar biasa. Mem, ini ada banyak sekali pertanyaan dan jika berkenan, tolong dengan semangat Mem bagikan antero isi hati dan isi hikmatnya, tolong di-sharingkan. Apa saja langkah-langkah yang penting yang Imri ambil dalam mempersiapkan aplikasi studi yang awalnya mungkin di Rusia, tapi kemudian apa lanjut di Filipina? Apakah ada semacam persiapan bahasa asing sebelumnya, kemudian juga mungkin tentang proposal penelitian? Apakah itu pengaruh waktu mempersiapkan lanjut studi? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Nerjamer. Jadi kalau misalkan mungkin yang banyak menjadi kendala adalah adalah masalah bahasa ya. Ini kok mungkin banyak anak-anak Indonesia yang em, apa dibilang ya kayak insecure dengan bahasa mereka gitu ya yang kayak aduh saya tidak punya skill yang cukup untuk berbahasa. Jujur saja, saya adalah orang yang tidak juga cakap dalam berbahasa asing, dalam berbahasa Inggris lebih khususnya. Tapi saya punya keinginan yang kuat untuk Tuhan saya ingin kalau mau S3 saya tidak mau dalam negeri jujur saja itu kayak ada target dalam dalam diri. Jadi waktu ini saya sharing dulu sebelumnya. Waktu saya sudah mau lulus dari S2, saya S2 di UGM. Waktu itu saya pikir begini, waktu itu Tuhan kalau Tuhan izinkan saya lanjut S3, saya mau S3 di luar negeri. Tapi saya tidak bayar. Maksudnya saya mau dibayarkan, artinya dapat beasiswa. Itu doa yang saya ingat sampai sekarang ketika saya ada di titik ini. Itu kayak kayak seolah-olah mengingatkan atau kadang juga menampar saya, itu kan doamu dulu. Kamu yang mau ada di titik ini, kenapa sekarang banyak mengeluh dan sebagainya. Dan untuk masalah bahasa, jujur saya tidak terlalu fluent dibandingkan mungkin teman-teman yang lain. Ini di sini ada, kalau saya lihat tadi ada Ner Oppo kalau nggak salah ya, atau sudah keluar kayaknya. Oh, iya. Soalnya tadi Ner Oppo bilang mau join. Mungkin juga tidak sefluent Ner Jamer dan teman-teman yang lainnya. Tapi saya punya keinginan yang saya ingin apa yang saya cita-citakan itu harus tercapai. Jadi sebenarnya itu dulu kalau masalah bahasa memang memang harus dipersiapkan. Tuhan juga bilang pernah pernah kayak ada saya merefleksikan diri pernah muncul pikiran bahwa kamu memang meminta sesuatu ke Tuhan tapi kamu juga harus mempersiapkan diri. Harus harus ora et labora kan, berdoa dan bekerja. Jadi ya berdoa good, tapi kalau kamu tidak mengusahakannya juga ya apa ya sia-sia lah ya kan ya kalau cuma berdoa-berdoa gitu. Kita tidak bekerja sama dengan baik dengan Tuhan gitu. Jadi waktu itu saya em, mengikuti memang sudah ada basic sebelumnya, tapi juga saya tambah dengan mengikuti kelas bahasa Inggris. Saya ke Pare, Kediri, ke ini Kampung Inggris kalau teman-teman tahu ada Kampung Inggris di Kediri itu. Saya sempat berangkat ke sana itu
selama 4 bulan untuk persiapkan bahasa di sana. Ditambah lagi em, pas waktu sudah masuk ke Filipina, di sana juga mereka memberikan fasilitas eh, persiapan bahasa. Jadi ditambah lagi di sana. Jadi mereka memberikan fasilitas untuk kayak private begitu, ada profesor dari Filipina yang memberikan kelas private untuk saya pada waktu itu. Jadi memang memang tetap harus dipersiapkan. Walaupun mungkin teman-teman juga sudah lancar berbahasa Inggris, tapi tetap harus dikembangkan terus. Karena kalau sebenarnya yang menjadi masalah, kadang kita tahu strukturnya, grammarnya, tapi kalau mau ngobrol atau kita mau berbincang-bincang, kadang kadang ini tidak terlalu, mungkin cuma it atau misalkan go go gitu ya. Tapi satu hal yang unik, satu hal yang saya pelajari juga ya, em, ketika saya berangkat ke Filipina, jujur ada ketakutan yang kayak, aduh Tuhan, kalau misalkan jangan-jangan saya tidak bisa, jangan-jangan saya tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan mereka, atau jangan-jangan saya tidak bisa menerima pelajaran di kelas dengan baik karena mungkin perbedaan bahasa. Apalagi kalau di Filipina memang Nerjamar sudah punya pengalaman di sana, Taglis ya, Tagalog English. Jadi kadang tiba-tiba ada bahasa Tagalog yang terselip. Jadi kadang misalkan kayak wait langpo itu. Ini ada wait-nya bahasa Inggris, langpo-nya bahasa Tagalog. Jadi lumayan agak ini ya, agak loading juga. Ini maksudnya apa? Tapi ketakutan itu ternyata ketika di sana eh, ada yang bilang begini, 70% dari ketakutan kita itu sebenarnya tidak terjadi. Itu sebenarnya ketakutan kita saja. Apalagi saya ini Scorpio. Scorpio itu identik dengan overthinking. Jadi belum di sana sudah pikirannya melayang-layang. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Tapi kesananya, satu yang unik saya bilang tadi, ternyata orang-orangnya asik karena mereka itu tidak menjudge, tidak tidak yang misalkan kalau kita ngobrol dengan grammar yang kurang tepat, mereka langsung grammarmu salah bla bla bla. Jadi tidak diintimidasi, tidak ada kayak tekanan yang aduh harus grammarnya perfect, harus strukturnya perfect dan sebagainya. Tapi ternyata oh bisa juga, ternyata bisa. Yang penting ada kemauan dan yang pastinya ya harus ada basicnya juga. Jangan yang benar-benar tidak mengerti sama sekali, itu bunuh diri namanya. Tapi saya tahu, saya yakin teman-teman di sini semua sudah punya basic, tinggal kita kembangkan, tinggal kita pertajam lagi, latihan-latihan lagi, pasti semua yang di sini bisa bisa untuk melanjutkan studi di luar negeri, bisa lah. Amin lah. Kemudian mengenai proposal. Kalau mengenai proposal memang sudah disiapkan. Jadi pertama kali waktu saya diberikan SK untuk saya ke Rusia, itu sudah mempersiapkan proposal awalnya, tapi ketika em, apa interview dengan supervisor, ternyata supervisornya punya project. Jadi supervisornya ingin saya bergabung ke projectnya waktu yang di Rusia ya, bergabung dengan projectnya. Tapi waktu itu bayangkan saya em, ada yang bilang begini, the power of kepepet. Memang betul-betul kalau kepepet itu powernya meningkat, meningkat luar biasa. Jadi waktu itu saya diminta ganti proposal dalam waktu 3 hari. Bayangkan saja dalam waktu 3 hari saya harus mengganti judul sampai isi proposalnya, dan ini isi proposalnya. Jadi dia kirimkan saya buku waktu itu, supervisor saja saya, tapi sangat kain sekali, sangat baik sekali. Saya juga jadi belajar ya, ternyata dosen-dosen di luar negeri itu sebaik itu. Maksudnya dulu saya pernah punya pikiran bahwa kalau jadi dosen saya harus jadi dosen yang killer supaya ditakuti, disegani oleh mahasiswa-mahasiswa. Tapi ternyata ketika saya jadi mahasiswa, saya melihat bahwa ternyata mahasiswa itu lebih respect ke dosen-dosen yang membantu mereka, bukan yang mempersulit mereka. Jadi betul-betul itu juga menjadi kayak
perubahan pikiran. Oh, iya juga ya. Akhirnya yang dulunya saya ingin jadi apalagi kalau teman-teman tahu saya kan dosen matematika, dosen statistika ya. Ya, dikenal dengan killer gitu ya. Tapi pada akhirnya, aduh, ternyata juga kalau killer di belakang jadi dikutuk-kutuk mahasiswa. Ini mem ini begini, mem itu begini ya gitu ya. Nah, itu. Jadi waktu itu dia mengirimkan saya buku-buku yang relate atau yang bisa saya gunakan untuk membuat proposal yang sesuai dengan proyeknya. Jadi saya waktu itu buat dalam 3 hari, betul-betul 3 hari itu saya tidak tidur. Saya tidak tidur 3 hari karena em, akal saya juga orang tipe yang kalau saya belum menyelesaikan pekerjaan saya, nggak bisa tidur. Jadi saya harus tidur kalau orang Manado bilang pagi kalau pagi. Nah, itu tapi di sini mungkin berbeda-beda ya. Jadi saya juga tidak mengeneralkan semua, tapi ini sharing untuk saya, maksudnya dari pengalaman saya pribadi. Kalau saya tipenya yang em, kalau belum selesai saya tidak akan tidur. Jadi harus selesai dulu baru saya tidur. Nah, waktu itu 3 hari harus diselesaikan dan dikirim seperti itu. Tapi ternyata memang keadaannya juga ya tidak tidak mengizinkan di sana karena yang saya bilang tadi bahwa ada masalah pandemi dan masalah perang waktu itu Rusia, jadi akhirnya saya dialihkan ke Filipina. Dan kalau di Filipina karena memang waktu itu ya, karena memang waktu itu saya langsung direkomendasikan ke sana, jadi memang proposalnya itu saya masih membawa proposal yang lama yang masih dari Rusia. Tapi berjalannya waktu juga ketemu dengan supervisor di sana, ya mereka akan bimbing juga mengarahkan untuk misalkan mengikuti apa yang menjadi apa yang dibilang ya kayak spesialis mereka seperti itu ya. Karena juga saya juga belajar seperti ini. Kadang saya ada di titik yang terlalu idealis yang mau memaksakan ya ini proposal saya yang ini saya mau yang ini, saya mau kamu dosen pembimbing saya terima proposal saya yang ini, tapi pada akhirnya proses demi proses harus dijalani, ya harus harus merendahkan hati karena ya mereka adalah dosen pembimbing, mereka juga yang tahu apa yang mungkin juga mereka juga lebih banyak pengalaman dan sebagainya, tetapi ya tetap mempertahankan apa yang sekiranya bisa tetap dipertahankan, tapi tetap ini menyesuaikan diri, beradaptasi. Jadi tidak terlalu idealis yang ya kalau boleh baku bentrok dengan dosen ya ayo gitu ya, tidak juga seperti itu. Jadi kalau masalah persiapan ya itu sih, kalau persiapan bahasa ya tadi saya sudah bilang saya persiapannya ada ke kampung Inggris, ke Kediri sana, terus juga dari pihak kampus pas di Filipina mereka juga menyiapkan ada fasilitas kelas private untuk persiapan bahasa. Kalau untuk proposal memang juga sudah dipersiapkan terlebih dahulu, tapi mungkin ini saya bisa bagikan em, tips kali ya bagi kalian calon-calon mahasiswa ya. Jadi untuk calon mahasiswa S3 yang mau melanjutkan studi di luar negeri. Jadi saya juga tulis di sini apa sih tipsnya. Yang pertama itu kita harus perjelas tujuan akademik dan penelitian kita. Jadi sebelum kita mendaftar, sebelum kita mencari universitas yang akan kita tuju, kita harus tahu dulu, kita harus pahami dulu minat kita, riset kita mau mengarah kemana, riset kita apa. Jadi kita harus tahu dulu itu. Karena kalau kita saja tidak tahu riset kitanya maunya apa, kita mau penelitian tentang apa ya akan juga sulit nanti. Intinya kalaupun pada akhirnya akan berubah, awalnya tetap harus tahu dulu em, minat risetnya di mana. Misalkan seperti saya itu minatnya di AI, nanti dicampur dengan di matematikanya ya, matematikanya jadi menggunakan ada penggunaan AI di sana. Apalagi AI ini lagi berkembang dengan marak sekarang, jadi memang itu menjadi minat awal saya untuk penelitian. Selanjutnya, selain kalian tahu minat kalian, ya kalian harus persiapkan proposal yang sesuai dengan minat kalian apa. Jadi kalian mungkin maunya meneliti tentang ini, ada yang misalkan ekoteologi, mau meneliti tentang AI, mau meneliti tentang apa sesuai dengan bidang kalian, ya kalian mulailah membuat proposal penelitiannya. Terus kemudian
em, selanjutnya itu harus cari supervisor yang aktif di bidang riset kalian. Jadi kalau misalkan riset kalian mau di bidang AI, ya harus cari em, profesor yang dia itu aktif penelitiannya di bidang AI itu supaya selaras dengan minat kalian. Jadi cari cari supervisor dan universitas yang mendukung minat kalian itu. Terus em, di sini juga ada yang saya tulis di sini yang menarik. Jangan hanya fokus pada ranking universitas, tapi pada kesesuaian bidang dan lingkungan akademik. Jadi kadang memang sih memang sangat-sangat apa ya, sangat-sangat bangga ketika kita berkuliah di kampus yang ranking 1, ranking atas, ranking top dunia. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan minat kalian, ya kalian akan mulai dari nol lagi. Kalian harus menyesuaikan diri. Kalian kalian seperti melakukan sesuatu yang baru lagi. Jadi kalau menurut saya em, tetap memang pilih universitas yang bagus, tapi kembali lagi sesuaikan dengan minat kalian, minat penelitian kalian, riset kalian, kalian mau ambil di bidang apa, ya kalian sesuaikan dengan itu. Kemudian seperti tadi karena persiapan bahasa itu sangat-sangat diperlukan. Jadi kalau kalian punya keinginan untuk S3 di luar S2 atau S3 di luar negeri, ya harus mempersiapkan atau latihan bahasa dari sekarang, bahkan dari sejak sejak awal harus dipersiapkan. Jangan nanti sudah mau dekat-dekat baru eh, latihan, baru belajar. Dari sekarang mulai dicicil-cicil, mungkin juga kalian masih kuliah S1, sudah mulai kembangkan lagi, pertajam lagi, latihan lagi bahasa asing kalian supaya akan sangat-sangat membantu. Karena kadang menjadi pengalaman saya, ada banyak isi di dalam pikiran, dalam otak, tapi kalau kita tidak bisa mengkomunikasikannya, apa yang dalam otak itu akan menjadi percuma. Kayak dosen juga, ada dosen yang sampai kayak mahasiswa mungkin bilang begini, itu dosen pintar sebenarnya, tapi cara mengajarnya saya tidak mengerti karena mungkin cara dia mendeliver, cara dia berkomunikasi, cara dia menyampaikan apa yang ada di isi otaknya itu tidak bisa disampaikan dengan baik. Jadi itu yang saya pelajari, ternyata memang tidak tidak berhenti di ya otakmu isinya banyak, otakmu isinya kualitasnya bagus, tapi kamu juga harus tahu cara mengkomunikasikannya. Jadi itu harus latihan atau belajar bahasa dari sekarang. Kalau misalkan tidak ada yang terlambat lah. Dari sekarang masih bisa terus belajar persiapkan diri, persiapkan bahasa. Kemudian juga ini yang saya catat adalah kita harus kalau kita memang mau melanjutkan studi di luar negeri, kita harus menyiapkan diri untuk hidup hemat dan produktif. Untuk hidup hemat dan produktif, iya karena kalau kuliah di luar negeri, ya kalau boros-boros di sana ya kan kalau kita tidak bisa mengatur keuangan dengan baik, oke lah kita dapat beasiswa. Tapi ada kan yang beasiswa yang mereka itu berikan kita dalam 1 tahun, seperti kalau Bimas Kristen itu mereka berikan dalam 1 tahun dan kita harus manage keuangannya sendiri. Kalau kitanya nggak bisa memanage keuangan, kitanya boros, kitanya apa tidak tidak dengan bijak menggunakan keuangan juga, itu akan menyulitkan kita di kemudian hari gitu ya. Jadi belajar untuk belajar hemat, tapi juga kembali ya hemat bukan berarti pelit. Jangan sampai juga pada akhirnya jadi eh, perhitungan soal makanan, padahal juga kita harus menjaga kesehatan ya kalau disuruh mau ke sana dan apa sebagainya ya. Jadi ya bijak lah dalam masalah apa eh, mengatur keuangan, hidup produktif juga harus. Jadi kan gunakan waktu untuk gunakan waktu studimu itu untuk misalkan baca-baca jurnal, baca-baca riset-riset yang eh, ada kaitannya dengan minatmu gitu ya. Jadi supaya nanti bisa memberikan juga em, referensi apa-apa yang sekiranya mungkin ditambah ke proposal, apa-apa yang novelty terbarunya dan sebagainya seperti itu ya. Dan yang terakhir saya tulis di sini itu
kita harus menjaga komitmen. Karena kalau misalkan studi S3 itu seperti yang saya bilang tadi, em, perjalanan yang bukan perjalanan mudah, perjalanan yang memang harus diusahakan dengan, kalau mau bilang berdarah-darah, berdarah-darah. Jadi harus komit dari awal. Memang kalau memang mau lanjut S2, S3, mau lanjut ke luar negeri apalagi, sudah harus ada komitmen dalam diri. Saya komitmen harus menyelesaikannya. Jadi kalau misalkan ya kita cuma kayak seenaknya, ya sudahlah nantilah. Kita merugikan diri sendiri, membuang waktu, membuang uang, membuang tenaga, membuang pikiran, membuang segalanya. Menyanyiakan segalanya. Jadi menurut saya kita harus punya komitmen itu. Kalau memang mau, betul-betul harus ada dalam diri. Saya berkomitmen untuk kalau mau jalani ini, saya pun harus selesaikan ini. Seperti itu. Itu saja mungkin dulu yang bisa saya bagikan. Ada lagi Wah, pertanyaan? ini senang sekali Mem untuk dengar semua ceritanya dan sepertinya juga salah satu mahasiswa kita mungkin malam hari ini sudah bertanya nih. Mem, tips meninggalkan zona nyaman penyaman. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, teman-teman, kalau bahasa Malaysia itu nyaman penyaman maksudnya super nyaman lah gitu ya. Mem, tips meninggalkan zona nyaman penyaman sekali. Bagaimana supaya terbebas dan bisa dengan luas untuk proses pembelajaran di luar gitu. Boleh langsung jawab mungkin, Mem? Tips meninggalkan zona nyaman, penyaman sekali. Aduh, ini kayaknya terjebak di dalam zona nyaman ya. Tapi mungkin ini satu hal yang harus ditanamkan di dalam pikiran kita semua, kita tidak akan pernah bertumbuh di zona nyaman. Kalau kalian ingin bertumbuh, keluarlah dari zona nyaman. Jadi sebenarnya kalau kalau ini quotes langsung ada di pikiran dan di hati, kita akan langsung keluar dari zona nyaman. Apalagi kalau kita mau bertumbuh, tapi kalau kita tidak mau bertumbuh, ya mau hidupnya stuck begitu-begitu saja, ya itu kembali lagi ke diri sendiri. Itu hak masing-masing kita. Tapi kalau kita mau bertumbuh, mau ada masa depan yang lebih baik lagi, kita kan hanya bisa mengusahakan masa depan yang lebih baik lagi gitu ya. Kita tidak bisa em, tidak bisa merubah apa yang mungkin sudah kita lewati, ya sudah lewat, sudah terlanjur terlewatkan. Ya sekarang tinggal apa, ya tinggal lihat kira-kira dengan apa yang saya lakukan hari ini bisa enggak masa depan saya menjadi lebih baik dari kalau saya tidak melakukan apa-apa hari ini gitu ya. Jadi kalau ditanya tips meninggalkan zona nyaman, pertama tanamkan dulu dalam pikiran, kita tidak akan pernah bertumbuh di zona nyaman. Kalau kalian ingin bertumbuh, keluar dari zona nyaman. Ini supaya terbebas dan bisa dengan luas untuk proses pembelajaran di luar. Ya itu dulu. Jadi kalau misalkan ya kalau bicara tentang keluar dari zona nyaman, pastinya itu tidak mengenakan ya. Kita sudah terbiasa dengan sesuatu yang, apalagi kalau misalkan kita terbiasa dengan pembelajaran di Indonesia, yang kalau misalkan dosen tidak masuk, orang ke kantin. Kalau misalkan apa misalkan dosen nggak masuk, nggak ada kelas, kita yang kayak, wah tidak ada kelas, ayo ke mall, ayo ke Mantos gitu ya. Tapi ketika kita ke luar negeri atau mungkin bahkan keluar Manado ya, saya juga mengalami hal yang seperti ini waktu saya kuliah di UGM waktu tahun 2014 lalu. Sudah terbiasa di saya tidak sebut merek, sudah terbiasa di Manado yang kalau tidak ada dosen, orang ke kantin langsung, ayo ayo ini bolos dan sebagainya. Pas ke UGM waktu S2, memang perbedaannya sangat-sangat signifikan. Tidak ada dosen, ada apa bilangnya ya, ada kayak salah satu mahasiswa ganti-gantian maju ke depan menerangkan, jadi saling saling kayak saling tutor gitu, saling saling memberikan eh, pelajaran gitu ya.
Jadi memang betul-betul kayak situasi situasi lingkungan pembelajarannya memang sangat-sangat berbeda. Tapi kalau misalkan saya masih membawa apa cara saya belajar waktu di Manado, bawa ke sudah tidak usah jauh-jauh ke Filipina, bawa ke Jogja waktu yang saya S2 kemarin. Saya rasa saya akan ketinggalan jauh. Saya rasa saya akan tidak berkembang. Percuma saya melanjutkan S2 waktu itu. Kalau kalau misalkan saya membawa cara belajar saya yang ya nyamannya kan kalau enggak ada dosen ya pulang tidur. Kalau enggak ada dosen kan ya pulang jalan-jalan gitu ya. Tapi harus meninggalkan zona nyaman itu beradaptasi dengan keadaan yang baru di mana kalau tidak ada dosen belajar, kalau tidak ada dosen bikin proyek, kalau tidak ada dosen diskusi kelas dan sebagainya. Padahal kalau boleh pikir ya boleh tidur mau tidur saja gitu ta. Tapi ya harus memang harus eh, mindsetnya harus dirubah dulu. Yang paling penting yang pertama untuk bisa keluar dari zona nyaman mindsetnya dulu yang harus dirubah. Apa sih tujuan hidupmu? Apa sih yang kamu ingin capai? Kalau kamu tahu apa yang kamu ingin capai, kamu tidak akan berlama-lama di zona nyamanmu gitu. Mungkin itu kali ya, Ner. Wes, cetar itu mem. Quotes hari ini, kita tidak pernah bertumbuh di zona nyaman. Wait, dalam mem. Nah, kalau dari pengalamannya Mem Imri, sementara proses seleksi beasiswa, apa kira-kira yang menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan kandidat? Waktu itu, adakah Mem semacam banyak kandidat, kemudian hanya sedikit yang terpilih proses seleksinya, dan kalau itu pernah Mem alami, tips apa atau usul apa supaya nanti kita dapat menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan kandidat penerima beasiswa? Oke, kalau eh, waktu saya ya, waktu pengalaman saya pertama kali itu menerima beasiswa, memang ada interview, itu ada interview juga ada tes ya, tes untuk pastinya dengan interview itu mereka juga akan melihat, akan mempertimbangkan kita ya, bagaimana apakah kita layak untuk menerima beasiswa itu atau tidak. Jadi memang waktu itu kalau yang saya tidak salah, memang kalau untuk yang eh, bidangnya saya, waktu itu memang hanya saya sendiri kalau di pengalaman saya, tapi yang untuk mendapatkan beasiswa itu ada banyak lah, ada ada banyak lah kalau saya bisa katakan ya. Tapi kalau kembali lagi bagaimana supaya kita bisa dipertimbangkan, ya kita harus tahu dulu, misalkan kalau misalkan di interview itu kan pasti akan ditanyakan nanti misalkan em, tujuannya ke misalkan kamu memilih kampus mana, terus nanti kenapa memilih kampus ini, terus misalkan apa yang sudah kamu persiapkan untuk ke kampus ini, terus mungkin juga ada pertanyaan-pertanyaan yang kayak eh, nanti proposalmu atau disertasimu minatnya apa atau mengarahnya ke kemana, misalkan seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mempersiapkan sesuatu yang menarik, pastinya akan menjadi pertimbangan yang bisa membuat mereka memilih kita gitu kan. Jadi kalau misalkan jawaban kita kenapa mau S3 ya gabut gitu ya. Nah, mungkin juga mereka akan memberikan kesempatan itu ke kita gitu ya. Banyak banyak orang-orang di Indonesia ini yang ingin menerima beasiswa. Jadi dan juga saya bilang beasiswa bukan cuma beasiswa yang kayak seperti yang saya dapat ya, yang beasiswa program doktoral juga banyak LPDP, banyak juga Fulbright, banyak banyak sekali dan pastinya juga masing-masing pemberi beasiswa itu juga mempunyai syarat dan ketentuan masing-masing. Jadi sebelum misalkan kalian apply salah satu apa beasiswa ya juga kalian harus pelajari untuk beasiswa ini apa-apa sih syarat-syaratnya. Kalau misalkan juga misalkan kalian oh maunya di LPDP, kira-kira kalian boleh minta tips dan saran kepada si yang penerima beasiswa LPDP, kira-kira nanti pertanyaan-pertanyaan seputar apa ya, seperti itu. Jadi kalian juga harus banyak-banyak mencari informasi. Jadi jangan malas-malas mencari informasi, apalagi di dunia sekarang perkembangan teknologinya semakin pesat. Kalian tidak mungkin ada alasan lagi, aduh saya tidak punya informasi. Ya itu tinggal karena kemalasan.
banyak, bisa kalian cari di internet, bisa kalian langsung cari ke orang yang mungkin kalian kenal yang mendapatkan beasiswa, spesifikasi itu seperti apa, misalkan seperti itu. Jadi ya jangan malas-malas cari informasi seperti itu. Yang penting persiapkan diri, persiapkan juga komitmen kalian. Kalau ingin lanjut ya harus memang betul-betul saya pengen lanjut. Jangan yang kayak maju mundur cantik gitu. Gitu ya. Begitu, Mener. Siap, Mem. Bolehkah Mem cerita apa yang Mem temukan paling menantang dan juga yang paling memuaskan dalam studi Mem selama di Filipina? Menantang. Kalau menantang kayaknya sekarang lebih ke disertasi ya. Ini betul-betul menantang. Kalau saya bilang menantang dan perlu skill bertahan. Ya, karena saya juga pelajari bahwa em, S3 itu bukan soal pintar. S2, S3 itu bukan soal pintar, tapi soal cara bertahan. Karena tidak semua orang itu bisa bertahan dengan keadaan yang tidak mengenakan. Tidak semua orang itu bisa bertahan di bawah tekanan. Tidak semua orang itu bisa bertahan dengan adanya intimidasi dan semuanya. S3 bukan bukan cuma soal kamu tuh pintar atau tidak. Kadang mungkin ada kayak pikiran atau stereotip, aduh, dia kok pintar sekali, dia so S3 pintar sekali. Nggak selamanya orang S3 itu betul-betul pintar. Tapi kembali lagi, bisa nggak dia itu bertahan? Bertahan dengan segala keadaan yang tidak mengenakan. Sebenarnya itu poinnya di sana. Karena kalau pintar itu orang bisa belajar, kita bisa pelajari, kita bisa belajar, kita bisa punya referensi dari sini sana, kita kumpulkan, kita rajin untuk baca buku dan sebagainya, itu bisa memberikan atau menambahkan knowledge kita. Tapi untuk masalah bertahan itu harus punya skill khusus untuk bertahan. Jadi kalau misalkan tanya tadi apa yang paling menantang kalau dalam saat yang sekarang, saya bisa katakan sebenarnya yang paling menantang itu adalah proses disertasinya. Karena memang disertasinya tidak mudah. Kalau misalkan waktu S1 itu kita apa apa kalau S1-nya skripsi, kalau kita skripsi itu masih betul-betul dapat bimbingan dari dosen pembimbing, masih bisa dituntun pelan-pelan. Kalau S2, S3, apalagi terlebih khusus S3, itu betul-betul butuh apa ya, kemandirian karena ya memang terkadang supervisor itu hanya ada di awal, terus tiba-tiba dia menghilang, kita harus belajar sendiri, kita harus cari sendiri info apa kumpulkan jurnal-jurnal dan baca-baca sendiri seperti itu. Jadi memang tidak semudah yang dipikirkan seperti yang saya bilang tadi bahwa ya faktanya S3 itu bukan perkara mudah, S3 itu bukan hal yang mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Bukan berarti oh karena sulit ya saya tidak mau lanjut misalkan ya. Bukan berarti seperti itu ya. Mental kita sudah kalah duluan kalau misalkan kita punya pikiran seperti itu. Jadi kalau itu yang saya bilang yang paling menantang adalah disertasi. Kalau pencapaian mungkin kalau pencapaian lebih ke em, saya rasa em, begini ya, semenjak saya melanjutkan studi S3, saya merasa hal kecil pun adalah pencapaian. Jadi saya juga lumayan ini ya belajar bahwa hal kecil pun harus disyukuri dan harus dijadikan sebagai suatu pencapaian. Tidak segala tidak segala pencapaian itu untuk tidak tidak semua pencapaian itu bicara tentang hal yang besar. Bukan mungkin karena oh saya itu menjadi em, misalkan pembicara di sebuah seminar internasional seperti itu. Baru itu dikatakan pencapaian atau misalkan sesuatu hal-hal yang besar. Tapi yang saya refleksikan sekarang adalah hal-hal kecil pun adalah pencapaian. Yang penting adalah
terus maju. Itu saja. Maksudnya terus maju, mau langkah sekecil apapun, bahkan mungkin cuma kayak ada maju sedikit, yang penting terus maju itu adalah pencapaian. Karena di fase-fase S2, fase-fase S3, yang saya bilang tadi bukan hal yang mudah. Jadi kalau misalkan kita masih bisa bergerak maju, itu adalah pencapaian. Jadi kalau buat saya seperti itu, terima kasih. Oke, Bem. Jadi walaupun maju dua langkah, mundur satu langkah, yang penting maju gitu ya. Yang penting bergerak, yang penting tidak Yes. stuck. Wow, keren, Mem. Ada pertanyaan berikutnya ini, Mem. Tadi Mem sudah sempat cerita sedikit tentang model akademik di sana, tentang metode pengajaran dan pembelajaran di Filipina, khususnya di Philippine Normal University, dan dibandingkan dengan Indonesia. Boleh nggak cerita agak lebih spesifik, ada hal lain yang mempertemukan itu mungkin perlu terjadi atau itu menolong, mungkin juga ada tantangan di metode mengajar mereka, dan kira-kira bagaimana seorang Mem Imri beradaptasi dengan perbedaan tersebut. Oke, em, kalau misalkan mengenai pembelajaran ya, kalau pembelajaran di sana memang untuk kelas S3 sebenarnya lebih ke apa ya, kalau mau dibilang lebih banyak di pembelajaran mandiri sebenarnya. Jadi kalau di fase S3 itu lebih banyak bukan dosen menjelaskan lagi, tetapi kita yang menjelaskan. Jadi kalau waktu yang saya alami kemarin itu kita sudah dibagi topik-topik apa yang harus kita presentasikan. Jadi kita lebih banyak untuk mempresentasikan gitu ya. Jadi kita harus baca jurnal, kumpulkan jurnal dan sebagainya, harus kumpulkan referensi-referensi dan kemudian kita presentasikan. Jadi kalau di fase yang di S3 sudah bukan kita menerima pengajaran lagi, tetapi lebih kayak ke kita yang men-sharekan atau menyampaikan apa yang menjadi isi pikiran. Karena kadang misalkan apa yang menurut saya untuk topik ini berbeda dengan pikiran teman saya. Jadi, nah disitulah terjadi namanya diskusi, pertukaran pikiran. Jadi dosen di sana itu hanya bertugas sebagai moderator, sebagai mungkin lebih kayak closing statement kali ya. Jadi dia yang memberikan closing statement, dia yang mungkin mengclearkan di akhir. Tapi dari awal sampai sebelum akhir itu lebih banyak kita yang berdiskusi, kita yang mempresentasikan apa yang di pikiran kita. Apalagi kalau yang kemarin itu karena saya satu-satunya orang Indonesia di kelas kita ya. Jadi kalau misalkan bahas tentang sistem pendidikan, kebanyakan saya itu diberikan kesempatan untuk menjelaskan bagaimana sistem pendidikan di Indonesia, terus kemudian membandingkan dengan sistem pendidikan di Filipina seperti apa dan bagaimana. Tapi bukan untuk ranah kami saling menjelekkan ya, tapi lebih kayak mencari kira-kira yang baik itu yang bagaimana. Terus mencari kayak solusi yang, oh nanti kalau misalkan saya diberi kesempatan untuk menjadi pimpinan di suatu organisasi atau apa, kira-kira yang baiknya yang mana yang saya. Jadi kayak lebih ke leadershipnya dan sebagainya. Jadi memang perbedaan pembelajaran di Indonesia dan di luar sana, apalagi mungkin karena di fase S3, lebih ke banyak ke pembelajaran mandiri dan banyak dosen itu ada di sana bukan untuk mengajar, bukan untuk memberikan materi, tapi lebih kayak mendengarkan isi pikiran masing-masing dan didiskusikan bersama-sama seperti itu. Kalau misalkan ditanyakan bagaimana cara saya menyesuaikan dengan keadaan yang seperti itu, ya saya harus ya kembali lagi mindset karena seperti ini, saya harus tahu bahwa saya sudah ada di fase S3. Saya bukan di fase S1 lagi yang saya mau disuap-suap terus. Saya harus juga cari makanan sendiri, ibaratnya masak sendiri seperti itu. Jadi cari referensi sendiri, kumpulkan informasi data-data dari jurnal
jurnal yang terpercaya, kemudian saya susun apa yang menjadi isi pikiran saya gitu ya. Kemudian saya presentasikan, saya sampaikan ke teman-teman, terus misalkan nanti ada teman-teman menimpali dengan oh kalau begini-begini ya, saya memberikan argumen juga seperti itu. Jadi bagaimana cara beradaptasi lebih ke karena ya mindsetnya ya saya sudah di fase S3, ya mau ndak mau saya harus beradaptasi. Karena kalau tidak beradaptasi ya saya tidak akan maju. Jadi saya tidak akan berkembang di sana kalau saya tidak beradaptasi. Saya akan menjadi orang yang freak, yang ngapain dalam kelas kalau tidak mau berdiskusi, ngapain dalam kelas kalau ya mentalnya yang mental mau disuap-suap saja seperti itu. Jadi kembali lagi seperti itu. Itu di mute ner gamer. Dengan saking semangat ini, Wah, men. aduh semangat sekali. Oke, ini kayaknya ini juga rekan kita sudah ingin bertanya nih sampai Hmm. 2 kali nih. Bertanya soft skill apa yang paling penting kira-kira dari pengalaman MEM yang perlu kita kuasai agar bisa studi strata 3 di luar negeri dengan baik dan berdaya saing tinggi. Itu loh. Jadi lebih ke soft skill apa yang penting? Mungkin tentang apa ya, kecerdasan emosional atau ada keterampilan lain nih kayaknya. Bang. Soft skill yang boleh Oke. nak mem share? Oke. Siap. Kalau terima kasih untuk pertanyaannya. Memang kayaknya ini excited semua ya. Mudah-mudahan ini bukan cuma sampai di bertanya, tapi juga ada keinginan untuk saya mau melanjutkan. Jadi jangan berhenti. Kalau ada kesempatan, lanjutkan gitu ya. Oke, kalau tanya tadi soft skill. Seperti yang saya bilang tadi, banyak hal yang saya dapatkan pengalaman berharga ketika ketika saya melanjutkan S3. Salah satunya adalah mengenai em, manajemen waktu dan disiplin diri. Jadi kalau soft skill, kalau bicara tentang soft skill, em, banyak sebenarnya yang saya pelajari, yang saya dapatkan ketika saya S3. Yang pertama itu mengenai manajemen waktu dengan disiplin diri. Jadi kalau S3, kadang dosen itu berikan em, kayak tugas atau berikan kayak project begitu yang kalau mau diikuti pikiran akal sehat nggak masuk akal karena masa diberikan kesempatan hanya dalam waktu 3 hari baca 10 jurnal, baca berapa buku itu jujur saja itu burn out, itu overwhelm gitu ya. Apalagi banyak banyak aktivitas lain yang seharusnya juga bisa kita kerjakan, tapi karena ada tugas ini memang harus fokus di sana. Tapi dengan eh, saya lanjut S3 ini saya belajar bagaimana bisa memanage waktu. Kadang yang saya bilang tadi the power of kepepet, kebiasaan mengerjakan sesuatu itu di waktu yang deadline, di waktu yang kepepet, yang dekat-dekat saat untuk dikumpulkan tugasnya. Memang kadang itu works, tapi kalau kita selalu seperti itu akan menyusahkan diri sendiri, akan menyusahkan diri sendiri juga. Jadi saya waktu kemarin waktu S3 itu saya belajar ketika habis dari kampus ada 2 tahun awal mungkin berbeda juga dengan kampus-kampus yang lain. Kalau di kampus Filipina itu 2 tahun awal itu kita harus onsite tetap masuk ke kelas untuk ada menerima kelas ya menerima pelajaran yang seperti saya bilang tadi. Tapi mungkin ada yang kampus-kampus lain itu langsung ke penelitian, jadi memang agak berbeda. Jadi kalau kalian mau lanjut, ya kalian cari tahu dulu ininya kira-kira S2 S3 mereka berapa tahun, terus onsite-nya berapa tahun, itu harus informasi lah dicari tahu ya. Tapi kalau di pengalaman saya kemarin itu 2 tahun awal kita masuk kelas, jadi memang banyak sekali tugas, banyak sekali proyek yang harus dikerjakan, review jurnal dan ini dan itu cuma dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Jadi memang saya harus bijak untuk memanage waktu. Kadang ada pikiran capek, aduh mau nonton Netflix dulu, nonton drakor dulu gitu ya. Tapi karena, aduh jangan dulu, ini harus kerjakan dulu, selesaikan dulu, baru kalau sudah kan melanjutkan untuk ya refreshing ya itu sudah bebas ya dan sebagainya. Jadi yang pertama ya soft skill yang saya pelajari itu
harus uh, bijak dalam manage waktu. Jadi disiplin disiplin diri itu juga harus. Jadi kalau misalkan saatnya harus saya mau kerjakan ini sekarang, harus selesai sekarang, misalkan harus selesai dalam beberapa hari ini, harus selesai. Harus ada kedisiplinan itu dalam diri, karena kalau misalkan terus menunda, ya mungkin bisa selesai, tapi kita yang akan kesulitan sendiri. Seperti itu. Terus apa sih yang juga soft skill lainnya? Em, Tentang ini juga kemampuan komunikasi juga yang saya sudah katakan tadi. Itu juga soft skill yang sangat-sangat penting yang saya pelajari, karena seperti yang saya katakan tadi, walaupun isi otakmu itu banyak sekali, isi pikiranmu itu berkualitas luar biasa, tapi kalau kalian tidak bisa menyampaikannya, tidak bisa mengkomunikasikannya, ya akan percuma juga. Mereka tidak akan bisa menerima atau tidak akan bisa mengetahui apa yang menjadi kualitas otak kita gitu kan. Jadi soft skill juga yang saya pelajari itu kemampuan dalam berkomunikasi. Jadi dalam presentasi di kelas, terus dalam berdiskusi, bahkan di hal kecil dalam kita berkomunikasi antar teman, misalkan juga berkomunikasi, kita kita komunikasikan sesuatu dengan dosen kita. Jadi itu juga yang menjadi hal penting yang saya boleh pelajari, yang saya boleh dapatkan selama S3 ini. Yang lain ada lagi atau mau cukup cukup Ner atau masih ada? Ya, Mem. Ini langsung ada pertanyaan tentang topik penelitian yang Mem pilih, khususnya katanya tentang artificial intelligence itu loh. Jauh-jauh sebelum heboh AI gitu lah ya, kira-kira. Mm-mm. Tapi kenapa kira-kira Mem Im langsung percaya ini adalah topik yang penting untuk riset itu? Dan bagaimana Wih, sampai di sana katanya, Mem? oke. Untuk AI ya. Sebenarnya memang AI ini kan baru tren belakangan ya, belakangan beberapa tahun terakhir. Tetapi em, sebenarnya pembicaraan tentang AI waktu itu lebih awalnya sebenarnya lebih ke machine learning gitu awal-awalnya ya. Em, Sudah, karena juga ini latar belakangnya adalah ini. Saya juga dulu adalah dosen di Politeknik Negeri Manado, jadi saya itu lebih banyak kayak kalau berkomunikasi atau berdiskusi dengan dosen-dosen teknik waktu itu. Jadi memang kayak juga saya tertarik, wah asik juga ya kalau bicara tentang ini, tentang mesin learning dan sebagainya. Itu awal mulanya. Kenapa sampai saya punya pemikiran itu, Pak? Pada akhirnya ada sempat komunikasi dengan ada teman dosen saya di Politeknik. Kayaknya keren juga ya kalau saya melanjutkan ini seperti ini, tapi saya mau bawanya ke bidang matematika. Terus oh ya boleh boleh katanya gitu. Jadi karena ada support juga, saya juga pede gitu ya. Kalau tidak disupport juga kayaknya juga jadi pertimbangan juga, karena kan otomatis saya harus mencari informasi lain kan, harus cari juga jurnal-jurnal yang sekiranya mendukung apa yang menjadi minat saya. Jadi awal-awalnya memang latar belakangnya adalah karena saya dulu adalah dosen di Politeknik, jadi lingkungan sekitarnya itu dosen-dosen teknik, jadi banyak sekali pembicaraan-pembicaraan dan juga mereka juga menunjukkan hasil-hasil penelitian mereka yang di bagian sana ya, di machine learning lah, AI dan sebagainya, pada akhirnya memberikan suatu secerca harapan untuk kayaknya saya juga ingin di ini, tapi mau saya kaitkan dengan bidang matematika saya, karena memang juga matematika penting penting dalam dalam si AI itu juga. Jadi saya kayaknya cocok deh. Akhirnya pada waktu itu saya pikir oh saya akan ambil AI, dan berlanjut ternyata disupport juga oleh supervisor saya. Jadi supervisor saya juga support untuk melanjutkan itu. Tapi memang em, tidak tidak segampang itu, tidak semudah itu, karena awalnya pernah ada satu titik juga saya mau cerita. Saya berpikir bahwa, wih, isi proposal saya sudah keren gitu ya, kayak sampai so tebal sekali itu isinya, kayaknya bahasa-bahasanya juga lumayan bahasa-bahasa yang kayak keren gitu. Tapi pas dipresentasikan ke dosen saya dengan
dengan gampangnya bilang ini ya, ini biasa dikerjakan oleh anak S1 di Filipina. Itu langsung betul-betul. Tapi memang ya itu bagian dari perjalanan. Pada akhirnya juga akhirnya, oh oke, coba cari-cari apa yang sekiranya untuk level S3 misalkan seperti itu. Jadi kalau mau ditanyakan kenapa tertarik dengan AI ya karena memang di latar belakang saya adalah seperti itu dari dosen di jurusan teknik yang akhirnya membuat saya ya eh, minat untuk melanjutkan penelitian di bidang AI. Ini berarti Mem Iming siap-siap dibajak sama Google Gemini, ChatGPT, ataupun yang lainnya di Silicon Valley ini. Mem, ini ada pertanyaan yang menyentuh hati ini, Mem. Oh, iya. Selama perjalanan studi dari S1 hingga sekarang menempuh studi S3 di Filipina, adakah momen aha gitu loh, Aha, atau aduh. titik balik signifikan yang benar-benar Mem rasa itu membentuk visi dan bahkan kegigihan di dunia akademik? Momen aha. Ah, ini aha ini loh. Kayaknya momen aha saya adalah momen saya ingin bunuh diri. Tapi Oh, ini saya ya, sharing ya. ya. Em, jujur, ini saya jujur-jujuran saja. Saya Hmm. tidak mau sampaikan hal-hal yang manis saja karena saya juga mau memberikan fakta ke teman-teman bahwa ya memang perjalanan S3 itu bukan perjalanan yang mudah untuk saya. Saya tidak tahu juga, saya tidak mengeneralkan karena masing-masing orang itu berbeda. Mungkin ada buat orang lain itu yang mudah-mudah saja, tapi untuk saya secara pribadi ini penuh dengan penuh dengan air mata, penuh dengan em, pengorbanan kalau bisa dibilang seperti itu. Kalau dibilang momen aha, itu adalah em, momen saya terpikirkan untuk bunuh diri. Karena saking burnout, karena saking em, sepertinya sudah hampir di depresi ringan mungkin ya kalau dibilang ya. Kalau sekarang kan anak-anak pada bilang mental health gitu ya. Ternyata ya memang juga sangat-sangat perlu dijaga mental health-nya. Dan waktu itu kenapa bisa itu tiba-tiba muncul, kenapa itu tiba-tiba ada kayak keinginan, apa yang memicu itu? Karena begini, saya tipe orang yang em, saya bilang tadi overthinking, ya. Saya tipe orang yang overthinking yang em, sebelum sesuatu terjadi itu saya sudah punya banyak pikiran di kepala. Nanti kalau ini begini bagaimana? Kalau ini begini bagaimana? Kadang kadang menjadi hal yang baik, tapi kadang juga menjadi pembunuh yang luar biasa buat saya. Dan satu ketika waktu saya ini di fase disertasi ya, di fase disertasi saya sudah mengerjakan proposal saya, penelitian saya dalam saya ini kayak mengisolasikan diri dalam 1 bulan itu betul-betul saya itu tidak akses sosial media, saya tutup semua sosial media, saya fokus kerjakan disertasi. Jadi memang pikiran saya semua di disertasi. Pada akhirnya dalam 1 bulan itu saya menyelesaikan disertasi itu yang sesuai dengan apa yang diminta oleh supervisor saya karena dia minta ada beberapa yang direvisi, jadi saya revisi banyak hal dan saya selesaikan itu dalam 1 bulan. Saat saya presentasikan yang saya bilang tadi itu, em, pikiran saya, ini sudah luar biasa, sudah keren karena memang betul-betul saya fokus kerjakan dan saya tahu memang memang sudah wow lah, sudah gitu. Tapi pas dipresentasikan, ternyata dosennya tidak menerima. Banyak perkataan-perkataan dosen yang lumayan membuat saya down waktu itu. Jadi ketika selesai presentasi, memang memang saya tidak menyalahkan dosennya. Memang dosennya juga memberikan saya kayak suggestion, memberikan juga saya kayak arahan baiknya mungkin bagian ini diganti ini atau ini lebih dianalisanya lebih deeper lagi seperti itu. Jadi memang dia memberikan suggestion waktu itu. Tapi karena yang saya terima awal adalah penolakan, yang ada di otak saya adalah penolakan. Saya sudah tidak menerima lagi si suggestion si dosen.
Jadi yang saya fokuskan di sana adalah penolakannya. Jadi setelah saya selesai presentasi, itu yang membuat saya kayak ada pikiran, aduh, kayaknya saya sudah tidak mampu lagi. Saya mau bunuh diri saja karena saya rasa percuma juga sudah apa fokus, sudah effort, bahkan saya sudah sampai ndak akses sosmed lagi untuk memang betul-betul fokus di sana, tapi pada akhirnya juga ditolak. Jadi sebenarnya em, layak layak tidaknya disertasi. Jadi saya mempertanyakan diri, saya layak nggak sih S3? Saya layak nggak sih lulus dari S3 ini? Jadi kayak akhirnya mempertanyakan diri, akhirnya ada pikiran itu. Tapi puji Tuhannya, ini saya juga tahu seperti yang tadi apa Mner Jamer bilang, buk, yang saya bacakan dari Mner Alter bahwa ini juga adalah siara spiritual. Jadi seperti puji Tuhannya, saya tahu juga ya pasti doa orang tua juga pasti juga karena ada basic-basic yang karena tahu firman ya. Jadi kayak langsung di switch tiba-tiba pikiran saya dari yang menangis, saya jadi tertawa. Saya jadi tertawa waktu itu. Ini memang momen yang saya pikir, apakah sih ini bipolar ya? Jadi kayak begitu. Jadi akhirnya mempertanyakan diri. Saya tertawa, saya cuma bilang kayak begini. Saya ambil cermin, saya bilang gini, Imri, masa begini saja kamu mau menyerah? Kayak begitu. Lihat sejauh apa kamu melangkah selama ini. Itu betul-betul kayak menampar yang kayak membuat saya ya bangkit lagi ya. Jadi dari pikiran yang ingin menyerah jadi kayak pikiran, iya ya, masa masa sudah hampir di penghujung saya mau berhenti gitu. Kembali lagi saya ingat, apa sih tujuan awal saya S3? Apa sih tujuan awal saya S3? Apakah cuma gelar atau apa? Kalau cuma gelar kan bisa bayar, kan bisa ibaratnya seperti itu ya. Kalau sekarang tidak tidak ini lagi, tidak rahasia lagi, tidak ditutup-tutupi lagi kan bisa dapat dari mana saja. Tapi bukan itu goalnya. Saya tahu goalnya adalah di proses ini. Proses ini yang sebenarnya adalah goalnya. Bagaimana nanti saya mentalnya apa jadi lebih kuat, bagaimana pola pikir saya jadi berubah. Jadi ketika saya ditolak, saya bilang, oh ternyata em, masih ada harapan untuk terus maju. Yang penting belum menyerah, yang penting tidak menyerah gitu. Jadi itu yang membuat turning point dalam hidup saya. Ada pikiran bahwa kembali lagi apa sih tujuan saya untuk S3 ini? Kenapa sih saya harus menyelesaikan ini? Karena ya perjalanannya kembali lagi apa yang sudah saya mulai harus saya selesaikan gitu. Wah, luar biasa ya, Mem. Kita nggak pernah bayangkan bahwa, dan nggak pernah tahu kapan saatnya bahwa tekanan, beban seperti itu, bahkan apa namanya, godaan psikologis dan juga spiritual itu kayaknya ya, kalau dari ceritanya Mem, tiba-tiba bisa sampai ke sana lah gitu ya, pikiran luar biasa, Mem. Apakah ada orang lain yang juga eh, m- menghubungi atau berkontak eh, waktu Oh, waktu saat pikiran-pikiran itu. itu? Oh, oh. Kalau saat itu memang juga ya ini juga em, saya tipe orang yang menyimpan semua sendiri ya. Itu juga sebenarnya bahaya. Jadi mungkin juga jadi pelajaran buat teman-teman ya, jangan juga, saya juga mau menyampaikan jangan seperti saya yang semua itu disimpan sendiri. Kadang pikiran saya begini, saya tidak pernah mau share, em, saya tidak mau share struggle, saya mau share eh, kebahagiaan. Jadi saya mau share sesuatu pencapaian. Apa yang misalkan saya share itu adalah sesuatu yang kesuksesan, bukan struggle-nya, bukan prosesnya. Tapi pada akhirnya juga ternyata bisa jadi bumerang. Memang dalam proses kuliah, mau S1, S2, S3, apalagi kalau kita dengar-dengar sekarang tiba-tiba
nggak usah jauh-jauh di Manado, kebanyakan juga sudah ada yang tiba-tiba bunuh diri ya di kos masing-masing misalkan karena ternyata iya tekanannya ada yang bilang oh mental health ya memang ternyata itu penting juga untuk kita rawat. Jadi em, waktu itu saya pada akhirnya karena saya itu tipe orang yang sebenarnya tidak suka share ya, tapi karena em, sudah mulai memang burn out waktu itu saya punya satu sahabat juga yang saya suka cerita. Jadi butuh juga memang butuh support system, butuh orang yang bisa kita cerita. Walaupun memang awalnya harus tetap cerita ke Tuhan dulu karena kadang ya enggak semua orang, bahkan sahabat kita pun enggak selalu bisa standby 24 jam untuk kita ya. Jadi memang em, ini juga benar, kayaknya kita mau bagikan ini juga. Apa yang membuat pada akhirnya saya bertahan itu, ini juga harus tahu cara rilis stres. Harus tahu cara rilis stres. Saya itu em, salah satunya cara saya merilis stres itu dengan ini. Saya suka nail art. Ini mungkin bukan promosi ya, tapi saya suka nail Yes, art. kunjungi Instagram dan email. Lanjut, Jadi Mel. saya suka nail art. Saya bahkan sampai membawa alat-alat nail art saya ke Filipina. Sebenarnya bukan untuk apa-apa ya, untuk rilis stres. Jadi misalkan saya sudah burn out bikin tugas dan sebagainya. Saya cara saya merilis stres saya adalah dengan ya saya bikin bikin nail art, bikin kuku gitu. Kalau misalkan kuku saya sudah saya buat tapi stres saya ini masih ada, bahkan sampai begini orang-orang staff yang saya tinggal di asrama kalau di Filipina di hostel namanya staff-staff hostel yang jaga hostel yang em, bahkan cleaning service dan semuanya itu yang di kitchen dan semuanya itu ketuk pintu saya untuk mau bikin kuku gitu. Jadi saya terima dengan senang hati walaupun tidak dibayar. Kalau di sini kan kalau ke salon harus bayar ya. Kalau di saya waktu itu karena memang itu bahkan membuat saya tidak stres. Jadi saya menerima, ayo sini, saya buatkan kuku mereka dan sebagainya. Nah, kembali ke Manado, em, saya karena juga sudah jarang ya. Jadi kalau bikin kukunya bikin buat diri sendiri sudah jarang buat orang. Cara lain saya merilis stres itu dengan kalau mungkin teman-teman pernah kunjungi Instagram saya penuh dengan foto lari. Sebenarnya itu adalah juga salah satu cara saya merilis stres. Saya itu jarang sekali bahkan kalau kalau misalkan mau tarik ke belakang jalan kaki pun jauh itu saya sudah mengeluh. Jalan kaki jauh pun dekat pun itu saya merasa kaki saya ini sudah gatal, sudah sakit dan sebagainya. Tapi dengan cara saya ingin merilis stres ya dengan itu salah satunya dengan saya lari. Terus mungkin juga juga teman-teman sempat lihat saya juga mulai tenis. Jadi memang kalau dibilang so atlet bukan atlet itu cara saya merilis stres karena kalau tidak seperti itu ya akan burn out akan pikirannya fokus di sesuatu yang kadang ya kita tidak bisa kendalikan. Jadi memang butuh hal-hal positif, butuh hal-hal yang eh, produktif juga yang bisa kita lakukan supaya kita tetap eh, mental kita tetap terjaga, fisik kita pun bisa tetap terjaga. Wah, luar biasa, Mem. Ya, Itu ternyata olahraga ya. Mungkin ada yang olahraga. suka futsal, ada yang suka di dojo, ada suka mixed Betul. martial art, silakan itu yang renang. Wah, terima kasih banyak, Mem. Ini kayaknya ini salah satu yang paling penting yang perlu teman-teman lanjut studi gitu ya dengar. Bahwa kadang-kadang yang Mem ceritakan itu bukan hanya ternyata terjadi di strata 2 atau strata 3 di luar negeri, tapi juga di kasus-kasus yang pernah kami dengar, bahkan hampir bersentuhan langsung, bahkan di mahasiswa-mahasiswa strata 1 juga, kadang-kadang mereka nggak cerita dan ya dapat berakhir tragis. Tidak pernah kita bayangkan gitu ya, Mem. Thank you, Mem. Ada pertanyaan berikut ini, Mem. Iya, Eh, Seandainya memang membayangkan kalau begitu seperti yang Mem sudah cerita tadi, bukan sekedar tentang beli gelar dan segala macam yang terkait tentang prestise studi lanjut S3,
Apa yang Mem bayangkan visi terbesar kontribusi selain untuk Yakan Manado, untuk mungkin Indonesia, tapi sampai 30 tahun yang akan datang. Memang membayangkankah ada yang gara-gara lanjut studi ini, itu yang akan memkerjakan dalam 30 tahun yang akan datang? Kalau bicara tentang kontribusi, kontribusi pasti eh, Kontribusi dan visi, Mem. Oh, ya, kira-kira gitulah. Selain mungkin kontribusi sekedar untuk, ya kalau institusi udah otomatis ada gitulah ya. Namun yang semacam yang Mem merasa saya lanjut studi, ini yang saya dapat dan 30 tahun yang akan datang inilah yang akan terjadi gara-gara lanjut studi ini. Nah, kira-kira gitu ya. Silakan Mem. oke. Ini pertanyaan berat juga ya. Kalau bicara tentang kira-kira apa ya pandangan ke depan atau bayangan ke depan em, setelah mengikuti atau setelah mengambil S3 ini, pastinya yang pertama em, Ner bilang tadi pasti berkontribusi untuk IAKN, pastinya juga ke mahasiswa-mahasiswanya pasti akan ada ibaratnya sesuatu yang di-sharingkan, pengalaman-pengalaman yang betul-betul yang kita alami bukan dari orang lain gitu kan. Hmm. Karena kan pasti akan lebih powerful ketika sesuatu yang kita alami untuk sesuatu yang kita alami dan kita sharingkan dibandingkan kita ambil contoh orang lain baru kita sharingkan. Tapi kalau misalkan memang betul-betul kita alami akan terasa powernya gitu ketika kita sharingkan. Jadi kita beri motivasi. Ah kalau mem bisa, kenapa kalian tidak bisa? Kalau kalau misalkan mem boleh sampai S3, kenapa kalian cuma sampai satu, kalian pasti bisa. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalkan bicara tentang ke depan, 30 tahun ke depan, mungkin saya sudah profesor ya, amin. Amin, amin. Amin, amin. Dan pasti sudah berumah tangga, amin. Amin. Itu dulu, Ner, itu dulu, karena itu juga penting dalam perjalanan. Selain itu, karena saya itu mengangkat tentang AI dan juga em, saya ini ambil S3 juga di bidang pendidikan matematika. Jadi ada pendidikannya di sana. Jadi saya ingin memang sebenarnya ini menjadi apa ya kalau mau dibilang em, stereotip yang sampai sekarang pun masih ada di pikiran anak-anak, pikiran siswa mahasiswa bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit, matematika adalah pelajaran em, yang tidak menyenangkan, yang kalau boleh di skip, di skip gitu ya. Dengan adanya saya lanjut ini, saya punya visi untuk em, saya ingin menciptakan kayak apa ya, lebih sistem bahkan mungkin eh, metode atau bahkan juga saya ada kebayang em, apa menciptakan sesuatu suatu output yang menjadikan pembelajaran matematika itu dinikmati dinikmati oleh seluruh eh, siswa, seluruh anak-anak itu dan tidak ada rasa yang kayak rasa yang kita rasakan oh matematika itu sulit, tapi menjadi matematika itu menyenangkan. Dan sebenarnya lebih daripada itu, sebenarnya dengan matematika ini kan melatih cara berpikir kritis siswa. Jadi saya sih inginkan dari software atau apa yang saya ciptakan atau bahkan dari jurnal-jurnal yang nanti saya tulis mengenai si AI dan matematika ini nanti akan memberikan eh, pikiran yang baru, insight yang baru kepada siswa mahasiswa tentang seberapa menyenangkan matematika itu. Jadi matematika itu ternyata menyenangkan dan matematika sebenarnya menjadi pelajaran yang tidak boleh di skip karena menjadi dasar untuk walaupun ada kalau misalkan kayak pikirannya begini, kadang di teologi atau di pelajaran-pelajaran yang tidak ada sangkut pautnya dengan matematika, ya matematika itu tidak perlu. Kenapa dari SD itu harus ada matematika gitu kan? Padahal bukan sekedar masalah berhitung, tapi masalah bagaimana kita pikiran kita dibangun untuk bisa punya problem solving yang bagus, skill dalam berpikir, skill dalam apa
menganalisa sesuatu. Jadi pikirannya jadi lebih bisa apa ya kalau dibilang bisa lebih tajam dalam analisa, dalam problem solving dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya keinginan saya atau misalkan apa yang mau dibilang ya, visi saya dengan adanya ini, apalagi kalau misalkan saya sudah profesor, otomatis pasti juga sudah ada power di sana untuk em, bisa lebih mengembangkan sayap. Mungkin kalau kalau misalkan saya tidak ambil S3, power saya tidak sebesar ketika saya sudah ambil S3. Artinya dalam saya menginfluence, dalam saya menyampaikan sesuatu. Mungkin kalau saya tidak ambil S3, orang akan dengar perkataan saya tapi tidak mau tidak semua bisa percaya gitu kan, kayak ya ya sudah dengar saja. Tapi ketika saya ambil S3, mudah-mudahan ini menjadi apa ya, menjadi modal untuk saya untuk mengembangkan apa yang saya teliti sekarang untuk mendapatkan produk yang betul-betul bermanfaat, bukan untuk cuma diri saya sendiri, tapi juga bermanfaat untuk pendidikan di Indonesia terlebih khusus. Wow, Gitu. siap, men. Luar biasa, men. Ini ada pertanyaan, kalau boleh agak spesifik, mem. Kalau ada contoh-contoh praktis yang banyak, boleh juga ini, mem. Bagaimana, mem, mengatur keuangan selama studi di Filipina? Adakah tips untuk mengelola anggaran dengan super bijak, gitu? Aduh, ini kayaknya pertanyaan menjebak ya. Bukan. Karena jujur ini jujur saja. Em, tahun pertama, bukan, tahun kedua ketika saya berangkat ke Filipina, itu sangat-sangat apa ya mau dibilang, saya sangat-sangat tidak bijak dalam mengatur keuangan. Karena mungkin itu adalah tahun pertama saya berangkat ke luar negeri ya, jadi masih takut untuk misalkan beli makanan sembarangan dan sebagainya. Jadi waktu tahun awal itu jujur saja kalau saya beli makanan itu selalu di mall. Saya beli makanan itu yang misalkan di tempat-tempat yang harganya pricey begitu, karena saya pikir oh itu lebih terjamin lah kesehatannya dan sebagainya. Tapi pada akhirnya berjalannya waktu juga saya pikir ya saya harus memanage keuangan juga, harus memang bijak. Jadi salah satu tipsnya atau salah satu langkah yang saya lakukan adalah saya buat di Excel gini. Jadi buat di Excel gitu pengeluaran gitu kan. Kira-kira dalam 1 minggu ini saya makan itu berapa kali. Misalkan kalau seperti saya makannya 2 kali cukup gitu. Kalau ada kan kalau laki-laki atau orang lain mungkin 3 kali sehari gitu kan. Kalau saya 2 kali sehari sudah cukup. Jadi saya coba hitung kalau misalkan saya 2 kali sehari, sekali saya makan ini misalkan porsinya atau budgetnya begini. Kira-kira dalam 1 minggu saya boleh menghabiskan berapa. Terus saya kalkulasi dalam 1 tahun, karena kan saya terima beasiswanya 1 tahun ya, dalam 1 tahun. Jadi saya harus menghitung biaya dalam 1 tahun. Jadi saya apa kalkulasikan, oh kalau setahun hasilnya begini, jumlahnya seperti ini. Terus saya juga apa hitung untuk pengeluaran-pengeluaran yang lain. Kalau misalkan saya hitung ternyata masih ada kelebihan dari jumlah beasiswa yang saya terima, itu boleh saya gunakan untuk misalkan saya membeli reward untuk diri sendiri, misalkan saya beli sepatu, beli baju, itu untuk reward lah, kayak 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 misalkan sudah berjuang dalam 1 bulan, 1 minggu atau 1 tahun ini saya mau beli sesuatu untuk reward diri sendiri. Jadi seperti itu. Jadi saya buat pembukuan di Excel. Jadi pengeluaran, nanti pendapatan. Kan kalau di Excel itu tinggal masukkan formula, nanti dia langsung ini ya, langsung dapat hasilnya di situ kan. Jadi akan memudahkan. Jadi ketika misalkan ada pengeluaran-pengeluaran dadakan, pengeluaran-pengeluaran yang tidak tidak apa ya, yang tidak kita tulis di sana, yang tidak terduga, kita boleh langsung mengantisipasi, ada uang cadangan, ada uang yang kita simpan gitu ya. Jadi kadang juga misalkan dalam 1 minggu ini kayaknya saya sudah hemat sekali. Minggu depan saya mau menikmati hidup, misalkan boleh deh beli yang lebih mahal, misalkan yang misalkan lu lagi pengen makan ini, tapi kan budgetnya nggak sesuai.
nggak apa-apa lah sesekali. Nah, itu sepertinya itu kalau dari saya tipsnya saya bikin pembukuan karena memang apa kalau misalkan eh, keluar uang itu tidak diatur, tidak dihitung, yang akan susah sendiri itu kita. Kecuali kalau memang kalian itu memang dari keluarga yang berada atau keluarga memang yang orang tuanya support secara finansial, ya itu kembali lagi ke diri sendiri. Tapi kalau misalkan kita orang-orang yang memang berjuang dengan beasiswa, ya memang harus em, bijak untuk mengatur keuangan itu. Seperti itu. Terima kasih, Mem. Sampai berarti Excel akan harus presisi gitu ya. Karena kalau Tapi di sepertinya sekarang Ner sudah ada juga kayak aplikasi-aplikasi yang membantu betul. apa keuangan gitu. Jadi bisa manfaatkan itu. Sekarang kan juga teknologi semakin maju. Jadi bisa gunakan itu. Saya lupa apa namanya nanti kalau misalkan saya ingat nanti saya share lagi ya. Tapi ada aplikasi itu kok, aplikasi untuk pengatur keuangan. Mhm. Seperti itu. Nah, hampir di penghujung ini, Mem. Ada Hmm. dua pertanyaan terakhir ini. Tadi Mem sudah cerita banyak nasihat gitu. Dan kalau pertanyaan ini kira-kira masih relevan, boleh tolong Mem ini jawab lah. Apa nasihat terbaik yang Mem terima selama menempuh pendidikan dan bagaimana nasihat itu membantu Mem? Nasihat terbaik. Ya, Sebenarnya kalau bilang nasihat banyak ya, pastinya banyak nasihat. Cuman em, yang selalu saya ingat, yang tidak akan pernah saya lupa adalah nasihat dari orang tua saya. Orang tua saya selalu bilang, andalkan Tuhan dalam segala hal. Karena posisi saya hari ini itu bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Apa yang bisa saya ambil dari sini, kadang jujur secara manusia ya, em, dengan posisi saya kadang mungkin ada perasaan yang kayak wow, wow, saya saya S3, saya berarti pintar dan sebagainya. Tapi dengan apa ya, dengan nasihat orang tua, saya juga kembali mengingat bahwa kalau bukan Tuhan, ya saya tidak akan bisa karena kalau mau ditanya pintar, banyak sekali orang yang jauh lebih pintar dari saya. Kalau mau ditanya em, apa eh, apakah saya layak untuk menerima beasiswa, mungkin banyak orang yang lebih layak daripada saya untuk menerima beasiswa. Tapi kalau saya yang dapat, saya saya percaya itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan buat saya. Jadi saya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan kasih kesempatan saya dapat beasiswa dan ada di posisi ini, walaupun tidak mudah, walaupun berat, tapi apa yang sudah saya mulai harus saya selesaikan. Dan juga saya yakin kalau Tuhan bawa saya sejauh ini, Tuhan tidak akan tinggalkan saya di tengah jalan. Tapi saya akan ada pada ending cerita yang pasti bahagia, yang Tuhan sudah rancangkan untuk saya. Yang hmm, penting kembali lagi, andalkan Tuhan dalam segala hal. Itu saja. luar biasa. Sungguh adalah perjalanan ziarah spiritual bagi Mem Imriani Moroki ini ya, lanjut studi beliau. Terakhir ini, Mem, adakah harapan dari seorang Mem Imriani Moroki bagi para peserta di sesi ini yang bermimpi untuk melanjutkan studi di dalam atau di luar negeri? Oke, pesan untuk kita semua sebenarnya pendek, jangan pernah menyerah dengan mimpimu. Jangan pernah menyerah dengan mimpimu. Tidak pernah salah kalian bermimpi, tapi salah ketika kalian menyerah dengan mimpimu. Jadi artinya kalau kalian punya mimpi, ya kalian harus kejar mimpi itu, harus capai mimpi itu, maaf, harus capai mimpi itu, harus capai apa yang kalian ingin capai, dan ketika kalian
dalam proses itu jangan menyerah sebelum waktunya selesai. Jadi tetap bertahan, tetap punya motivasi, tetap punya komitmen, dan pasti tetap andalkan Tuhan. Kalau mem bisa, kalian pasti juga bisa. Itu. Wah, luar biasa, Bem ya. Ini nanti ceritanya jadi panjang ini ya, kemana-mana nanti ini. Di dunia akademik maupun di luar Banyak, dunia banyak akademik. ini ya, benar, banyak Inspirasi ya. cerita ya. Siap. Oh, terima kasih banyak Mem Imriani untuk semua Siap. yang sudah dibagikan malam hari ini. Teman-teman semua, kita sudah sampai di penghujung acara dan kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kami yang mendalam kepada Mem Imriani Moroki. Terima kasih banyak Mem atas waktu, atas tenaga, atas semangat, atas cerita, atas eh, juga tips-tips, bahkan juga ada isu yang sangat spesifik dan beban berat tadi yang memang cerita bahkan sampai ada titik pikiran-pikiran yang bunuh diri dan itu benar-benar fakta di lapangan dan itu sangat-sangat membatin gitu ya. Terima kasih banyak Mem sudah menginspirasi kami semua sore sampai malam hari ini dan kisah dan tips dari Mem ini sungguh membuka mata dan memotivasi kami untuk berani bermimpi besar. Yes. Kalau dari awal tadi sudah ada nekatnya, sudah ada imannya, sudah ada presisi yang diatur, sudah ada pergumulannya. Terima kasih banyak Mem sudah berbagi dengan kami malam hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dengan antusiasme yang luar biasa. Semoga sesi ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tapi juga semangat untuk terus belajar dan berkembang. Mari kita bawa pulang semangat ini dan wujudkan petualangan studi lanjut yang menyenangkan. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.